Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Hukum Ekonomi Islam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami memilih tema pengelolaan dana zakat di dalam bidang penindistribusian dan juga pendayagunaan yang mana kelompok kami terdiri dari, bisa di next, oke. Ada Adinda Farah Maulidina, ada Amanda Fadilah, Devi Lerian, saya sendiri Irna Haryatujana, serta rekan saya Safira Jasmine Prabu. Next. Untuk pembahasan yang akan kami bahas, kami menitik beratkan kepada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian, cara dan juga sistem pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu ada tujuan dan juga lembaga pengelolaan zakat. Yang ketiga ada pengertian dan juga sasaran penindistribusian zakat. Yang keempat ada cara atau prosedur penindistribusian zakat, serta poin kelima yaitu mengenai pendayagunaan zakat. Untuk poin pertama, yaitu mengenai pengelolaan dana zakat yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Devi Lerian. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan pengertian dari pengelolaan dana zakat sendiri. Menurut KBBI adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Yang kedua, proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian tujuan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Next. Pengelolaan dana zakat yang benar. Di dalam pengelolaan dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dibarengi oleh beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu poin pertama, mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerimaan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Kemudian poin 2, pendistribusian yang merata dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Next. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh negara-negara Islam ada dua, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan dengan menggabungkan dua sistem, yaitu pengelolaan yang melibatkan negara dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada bab 3 pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat atau LAS yang dibentuk oleh masyarakat, kemudian disahkan oleh negara. Walaupun keduanya dikelola oleh dua pihak, lembaga pengelolaan zakat haruslah bersifat independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak bersifat diskriminatif. Next. Tujuan pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan dengan spesifik bahwa ada dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS.
Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Sedangkan lembaga Amil Zakat atau LAS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sedangkan lembaga amil zakat atau LAS terbagi menjadi 3 bagian, yaitu LAS kabupaten atau kota, LAS provinsi, dan LAS nasional. Lanjut, pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Next. Selanjutnya yaitu sasaran distribusi zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan berdasarkan prinsip pemertaan, keadilan, dan kewilayahan. Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang dijelaskan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya yaitu yang pertama, mengutamakan distribusi domestik yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal di mana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya. Lalu yang kedua, pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat, yaitu pendistribusian pengumpulan zakat kepada mencapai jumlah zakat yang melimpah. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan antar pembeli dan penerima zakat, yang mana zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya. Lalu cara atau prosedur pendistribusian zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Yang konsumtif terbagi menjadi dua, yang tradisional yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik seperti beras dan jagung. Lalu yang kreatif yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim. Lalu yang kedua, produktif, yaitu produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing, alat cukur, mesin jahit. Lalu, produktif kreatif yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimaannya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendayagunaan zakat. Bisa di next, oke. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai pengertiannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan zakat itu merupakan pengusahaan
agar mampu mendatangkan hasil dan juga manfaat, dan juga pengusahaan atau tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan jika kita lihat di dalam pengertian secara luas, pendayagunaan itu dapatlah kita ketahui bahwasannya merupakan suatu penyaluran hasil dari pengumpulan zakat kepada mustahik dengan berskala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usaha produktif, yang mana hasil pengumpulan zakatnya tersebut dapat didayagunakan sebagai usaha produktif yang dapat mengentas kemiskinan serta meningkatkan kualitas umat muslim. Selanjutnya, kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Jika kita memperhatikan bobot permasalahan yang sering dihadapi oleh penerima zakat, Basis DKI Jakarta membuat ketentuan-ketentuan umum yang mana ketentuan tersebut merupakan suatu kebijaksanaan pendayagunaan zakat yang terdiri ke dalam 4 sektor. Yang pertama, yaitu sektor fakir miskin yang tergolong menjadi 35%, yang terdiri dari atas 25% untuk dana produktif dan 10%-nya untuk dana konsumtif. Yang kedua, yaitu sektor amil sebesar 10%, yang mana pelaksanaannya itu dialihkan ke sektor fakir miskin dan sektor sabilillah. Karena apa? Karena amil itu dianggap sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dan juga subsidi dari APBD. Yang ketiga, sektor mu'alaf, Gorim, dan juga Ibnu Sabil yang masing-masing mendapat kisaran 10%, serta yang terakhir yaitu mengenai sektor sabilillah yang mendapatkan kisaran sebesar 45%, yang terdiri dari 25%-nya itu untuk bantuan fisik, 15% pembinaan lembaga dakwah, dan 5%-nya untuk bantuan sosial. Bisa di-next? Dan juga setiap tahun pendayagunaan basis di DKI Jakarta ini mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang sering dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat di dalam tahun 1980 sampai dengan 1986, Basis DKI Jakarta itu memberikan 3 macam bentuk bantuan dana. Yang pertama yaitu ada bantuan dana produktif, yang kedua bantuan dana secara konsumtif, serta yang ketiga yaitu bantuan sarana fisik keagamaan. Bantuan dana produktif. Ketentuan prosedur yang harus dilakukan dalam pemberdayaan dana zakat yang melalui aktivitas usaha produktif diatur dalam bab 5 pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Dengan memperhatikan dana yang tersedia, ditetapkan nama-nama mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut. Selanjutnya, faktor penghambat pengembalian dana bantuan yang bersifat produktif, yaitu ada 3. Yang pertama, pandangan mustahik sendiri yang menganggap dana itu tidak wajib dikembalikan lagi karena dianggapnya tidak ada ketentuan mengembalikan dalam agama. Yang kedua, jumlah dana yang diberikan antara 55 sampai 65 ribu rupiah terlalu kecil untuk modal usaha. Yang ketiga, basis sendiri belum siap secara profesional mengelola peminjaman dana seperti itu. Next. Yang kedua, bantuan dana konsumtif merupakan bantuan basis kepada mustahik untuk dikonsumsikan karena yang bersangkutan dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang adalah pendidikan, di samping makanan, perumahan, dan kesehatan. Dalam kaitan ini, bantuan basis yang paling menonjol adalah di sektor pendidikan, contohnya seperti pemberian beasiswa, baik kepada pelajar maupun kepada mahasiswa yang kurang mampu. Next. Yang ketiga, bantuan sarana fisik keagamaan. Bantuan ini termasuk ke dalam kategori sabilillah. Pihak yang berhak menerima bantuan adalah orang atau badan yang mengadakan sarana fisik kegiatan keagamaan. Sejak tahun 1980, Basis telah mengalokasikan dananya untuk proyek keagamaan senilai 10 juta rupiah. Selain itu, disediakan juga bantuan kecil bagi 30 tempat kegiatan keagamaan dengan perolehan masing-masing 2 juta. Next. Pendayagunaan zakat dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang sangat efektif, karena hal tersebut dilakukan dengan pendistribusian dana zakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk modal usaha, dan dengan adanya pendayagunaan zakat, masyarakat yang kurang mampu
dan tidak mempunyai pekerjaan dapat membuka usaha produktif dengan menggunakan modal usaha yang diberikan melalui pendayagunaan zakat, serta dengan adanya pendayagunaan kepada mustahik akan memberikan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan para mustahik. Baik, mungkin hanya itu pemaparan yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.